Bisa apa kamu dengan lulusan SMK di kantor internasional ini? Mereka menertawakannya hanya karena 3 huruf di selembar ijazah. SMK. Di gedung kaca tertinggi kota, seorang pemuda dipermalukan di depan umum. Map berisi harapan dilempar, harga diri diinjak, lalu pintu ditutup seolah hidupnya memang tidak pantas masuk ke dalam. Tidak ada gelar, tidak ada koneksi, tidak ada jas mahal. Hanya tekad, kerja keras diam-diam, dan pengetahuan yang tak pernah diberi kesempatan berbicara. Namun tak lama setelah penghinaan ini, pemuda itu memilih diam karena sakit hati. Berapa banyak orang akan kehilangan masa depan? Questo documento prova tutto. Non puoi negarlo. È solo carta straccia, non ha valore. Vedremo, la legge non è d'accordo con te. Ini bukan sekedar kisah tentang seorang lulusan SMK. Ini tentang kesombongan yang hampir menjadi bencana. Tentang potensi yang diremehkan. Dan tentang satu kesempatan yang mampu membalikan takdir. Pertanyaannya sekarang, jika berada di posisinya, kamu akan membalas atau membuktikan? Tulis di kolom komentar di bawah. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata yang pilu tentang lulusan SMK yang diremehkan. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Menara Arunika menjulang di pusat kota Surya Mandala seperti tombak raksasa yang menusuk langit. Disinilah nasib banyak orang diputuskan. Dan di depan pintu lobi otomatisnya, berdiri seorang pemuda yang sama sekali tidak cocok dengan pemandangan itu. Namanya Raka. Kemejanya disetrika sebaik mungkin, tapi tetap saja tampak murah di antara jas-jas impor. Sepatu kerjanya mengkilap, namun solnya mulai menipis. Di tangannya, sebuah map plastik lusuh berisi ijazah SMK dan sertifikat kursus online. Bukti malam-malam begadang dan harapan yang terlalu besar. Ini adalah permulaan cerita kehidupan Raka yang penuh perjuangan. Tatapan merendahkan mulai menusuk kulit. 2 pegawai melihatnya dari ujung kepala sampai kaki. Masuk kantor elit pakai baju begitu, sahut yang lain, sengaja dikeraskan. Raka mendengar semuanya. Telinganya panas. Tapi ia memaksa kakinya tetap melangkah ke meja resepsionis. Ia sudah terlalu sering diremehkan hanya karena 3 huruf di ijazahnya. SMK. Sebelum Raka sempat mengucap salam, langkah Hils Nadia, CEO muda Sentana Global Tech, menghentak lantai marmer. Siapa ini? Suaranya datar. Resepsionis menelan ludah. Nona, dia pelamar kerja. Nadia menatap Raka lama. Pandangannya jatuh pada map plastik, lalu naik lagi ke wajah Raka. SMK? Tawanya meledak, pendek dan tajam. Kamu salah gedung. Sebelum Raka sempat menjelaskan, map itu sudah dirampas. Kertas-kertas dilempar ke lantai marmer mengkilap. Sertifikat berhamburan. Pergi, jangan bawa bau kemiskinan ke sini. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada tangan. Raka berlutut, mengumpulkan kertas-kertasnya dengan tangan gemetar, menelan bulat-bulat harga diri yang diremukkan di depan orang banyak. Pintu kaca otomatis kembali menutup di belakangnya. Vonis telah dijatuhkan. Namun di hari penghinaan inilah, di titik terendah kisah nyata inspiratif ini, Raka menyadari bahwa takdirnya tidak berhenti di depan pintu itu. Hari ini justru menjadi pemicu yang akan memutar balik seluruh cerita kehidupan yang sudah ia rencanakan. Raka duduk di bangku taman kecil di depan Menara Arunika. Dengan punggung sedikit membungkuk, seakan langit Surya Mandala ikut menekan nafasnya. Dadanya terasa sesak, bukan karena lelah berjalan, tetapi karena kata-kata yang masih berputar tajam di kepalanya. Bau kemiskinan. Kalimat itu tertanam seperti paku. Ia menatap map plastik di pangkuannya. Jari-jarinya bergetar saat membuka lembaran yang tadi terinjak sepatu orang-orang yang merasa lebih berhak hidup. Satu kertas tertahan lebih lama di tangannya. Bahasa Italia, komunikasi bisnis internasional. Sertifikat itu tak tampak mewah. Hanya kertas biasa, dicetak hitam putih.
Namun di baliknya ada ratusan jam belajar diam-diam, video yang diputar berulang, percakapan latihan dengan dinding kamar, dan mimpi yang ditahan agar tak terdengar oleh tetangga kos. Apakah semua ini memang tidak ada artinya? Pertanyaan itu menggema, pahit. Tiba-tiba suasana di dalam gedung berubah. Pintu kaca yang tadi menutupnya rapat terbuka kasar. Beberapa pegawai berlari keluar, wajah mereka pucat, suara mereka pecah oleh kepanikan. Kenapa hari ini? Tamu dari Italia sudah sampai. Kita belum siap. Tak ada satupun yang bisa bahasa mereka. Nama itu berkali-kali disebut seperti mantra yang membawa musibah. Alessio Holdings, perusahaan Eropa yang terkenal dingin, perfeksionis, dan tak memberi kesempatan kedua. Satu kesalahan kecil saja, kontrak bernilai ratusan miliar bisa runtuh. Dan saat itu, Sentana Global Tech berdiri di tepi jurang. Raka menegakkan punggungnya, jantungnya berdetak cepat. Ia mendengar potongan bahasa Italia terlontar dari balik pintu, cepat, formal, syarat tekanan. Ia mengenal aksennya. Ia memahaminya. Di dalam sana seseorang sedang mempertanyakan profesionalitas perusahaan. Seseorang sedang menyusun alasan untuk pergi. Mereka menghinaku. Kata-kata itu masih panas. Namun bayangan kontrak gagal, ratusan karyawan kehilangan pekerjaan, dan reputasi perusahaan hancur mulai menekan nuraninya. Jika ia diam, ia memang aman. Tak ada lagi yang mengejek. Tak ada lagi yang menertawakan SMK di ijazahnya. Tapi, diam selalu pilihan yang benar. Apakah harga diri hanya bisa diselamatkan dengan membiarkan kekacauan terjadi? Raka berdiri. Angin kota menyentuh wajahnya. Map plastik itu kembali ia peluk erat, seakan memeluk bukti hidupnya sendiri. Pandangannya naik ke Menara Arunika, gedung yang barusan menolaknya mentah-mentah. Pintu kaca otomatis terlihat berkilau, memantulkan sosoknya yang kecil tapi tidak lagi ragu. Ia melangkah maju. Setiap langkah terasa berat namun mantap. Ia tahu risiko yang akan dihadapi. Ditertawakan lagi, diusir lagi, bahkan dipermalukan lebih kejam. Tapi di dalam dadanya muncul satu pertanyaan besar yang mengalahkan semuanya. Bagaimana jika hari ini justru aku satu-satunya yang bisa mengubah nasib mereka? Dan dengan itu, Raka kembali memasuki gedung yang belum sempat percaya padanya. Lobi utama Menara Arunika berubah menjadi ruang tunggu penuh ketegangan. Lampu kristal di langit-langit masih berkilau, namun keindahannya tak mampu menutupi hawa dingin yang menyelimuti ruangan. 4 pria dan 2 wanita dari Italia berdiri berkelompok dengan ekspresi tak sabar. Setelan mereka rapi, jam tangan mahal berkilat. Bahasa Italia meluncur cepat dari mulut mereka. Formal, tajam, penuh tuntutan profesionalitas. Kalimat-kalimat itu bukan basa-basi wisata, melainkan bahasa negosiasi tingkat tinggi. Dan di sekeliling mereka, tak satu pun memahami arti sesungguhnya. Beberapa staf Sentana Global Tech sibuk menekan layar ponsel. Google Translate berbunyi datar, patah-patah, memalukan. Para tamu mengerenyit. Salah satunya menghela napas panjang, tanda kecewa yang bahkan tak perlu diterjemahkan. Apakah perusahaan sebesar ini benar-benar tak siap? Ketegangan merambat cepat, seperti retakan pada kaca mahal. Nadia melangkah maju, bahunya tegak, wajahnya tetap dingin. Namun saat salah satu perwakilan Italia berbicara panjang lebar, rahangnya mengeras, matanya kosong. Ia tersenyum kaku, senyum seseorang yang tak berani mengakui bahwa dirinya tak memahami satu kata pun. Suasana menjadi memalukan. Jika dibiarkan, pertemuan ini bisa berakhir hanya dalam hitungan menit. Di sisi lobi, Raka berdiri. Dadanya naik turun menahan gelombang adrenalin. Semua mata masih sibuk pada gadai kehormatan perusahaan. Tak ada yang memperhatikannya. Ia mendengar kalimat-kalimat yang jelas baginya. Ia tahu maknanya. Ia tahu betapa dekatnya kontrak itu dengan kegagalan. Jika aku maju, apa yang akan terjadi? Jika ia salah satu kata saja, bukan hanya ditertawakan, ia bisa menghancurkan segalanya. Raka melangkah pelan ke depan. Maaf, boleh saya membantu? Seketika ruangan pecah, tawa terdengar, sinis dan ringan, seolah pertanyaan itu lelucon buruk. Kamu? Lulusan SMK mau jadi penerjemah? Nadia menoleh, senyum dinginnya kembali.
Kalau kamu benar-benar bisa bahasa Italia, aku terima kamu kerja di sini. Tapi kalau bohong, karirmu tamat di kota ini. Sunyi. Kali ini bukan sunyi karena ragu, melainkan sunyi menunggu kehancuran seorang pemuda yang dianggap lancang. Raka menarik napas panjang, dunia seakan menyempit pada satu titik. Lalu ia berbicara. Bahasanya mengalir. Questo documento prova tutto. Non puoi negarlo. È solo carta straccia, non ha valore. Vedremo, la legge non è d'accordo con te. Chi parla italiano? Parlo italiano fluentemente, signore. Bersih, tegas, berintonasi tepat. Ia meminta maaf atas keterlambatan dengan diksi formal, menjelaskan situasi dengan kerendahan hati, menawarkan solusi dengan nada profesional. Tak ada keraguan, tak ada salah ucap. Waktu seperti berhenti. Para tamu Italia saling berpandangan, lalu tersenyum. Ketegangan mereda. Finalmente, salah satu dari mereka berkata lega. Akhirnya, seseorang yang mengerti kami. Sementara itu, Nadia membeku di tempatnya. Senyum anggurnya runtuh, seolah kaca yang retak tak bisa diperbaiki lagi. Pertanyaan tak terucap menggantung di udara. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dan kesalahan apa yang baru saja hampir ia lakukan? Lift kaca meluncur naik membawa Raka bersama rombongan tamu Italia. Detik-detik terasa lambat. Seperti waktu sengaja menekan semua orang agar sadar. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Begitu pintu terbuka di lantai teratas Menara Arunika, ruang rapat megah menanti. Meja panjang dari kayu mahal, dinding kaca tembus pandang, dan kursi-kursi empuk yang biasanya hanya ditempati orang-orang dengan gelar panjang di belakang namanya. Hari ini, pusat ruangan itu ditempati seorang lulusan SMK. Raka berdiri di samping layar presentasi. Nafasnya teratur, tangannya tenang. Ketika perwakilan Alessio Holdings mulai berbicara, istilah demi istilah teknis meluncur. Investasi lintas negara, pembagian saham, kepemilikan lisensi, standar produksi Eropa. Bahasa mereka cepat, tajam, dan tanpa toleransi terhadap kesalahan. Namun setiap kata diterjemahkan Raka tanpa cacat. Nada profesionalnya mantap, pilihan katanya tepat. Bahkan beberapa direktur Sentana Global Tech saling pandang diam-diam. Mereka menyadari sesuatu yang mengganggu ego mereka. Anak ini level internasional. Bisik seorang direktur keuangan, nyaris tak percaya. Nadia duduk beberapa kursi dari ujung meja. Punggungnya masih tegak, tapi jemarinya mulai saling menggenggam. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Raka terasa seperti cermin yang memperlihatkan kesalahan fatalnya pagi tadi. Lalu datang pertanyaan itu. Perwakilan utama Alessio Holdings berbicara panjang, lalu berhenti tepat di depan Nadia. Tatapannya dingin, penuh ukur. Raka terdiam sepersekian detik, bukan ragu, melainkan memahami bobot kalimat itu, lalu menerjemahkan apa adanya. Mengapa pemuda ini tidak bekerja di perusahaan Anda sejak awal? Anehnya, satu-satunya orang yang mampu berkomunikasi dengan kami justru seseorang yang tadi berada di luar pertemuan. Ruangan membeku. Tak ada suara AC. Tak ada geser kursi. Semua mata tertuju pada Nadia. CEO muda yang selama ini dikenal tak pernah kehabisan jawaban, kini tertunduk, seolah lantai kayu mahal di hadapannya berubah menjadi ruang sidang. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia menilai manusia dari ijazah? Bahwa kesombongan menutup matanya? Nadia tak menjawab. Rapat berlanjut dengan senyap. 2 jam kemudian, kontrak ditandatangani. Para tamu Italia berdiri, tersenyum puas. Sebelum pergi, salah satu dari mereka menepuk bahu Raka sambil berkata dalam bahasa mereka bahwa ia adalah aset langka. Bukan hanya bagi perusahaan ini, tapi bagi banyak perusahaan dunia. Saat pintu rapat tertutup, satu kesadaran menggema di benak semua orang. Perusahaan ini selamat bukan karena strategi, tapi karena pemuda yang baru saja mereka usir.
Lorong kaca di lantai atas lengang. Matahari siang menembus dinding transparan, memantulkan bayangan dua sosok yang kini berlawanan posisi dengan pagi tadi. Nadia berhenti melangkah. Bahunya turun. Aura angku yang biasa mengitarinya perlahan runtuh. Digantikan sesuatu yang jarang ia rasakan. Malu. Tangannya gemetar saat berbalik menghadap Raka. Aku salah menilaimu. Suaranya nyaris berbisik. Kata-kataku pagi tadi, caraku memperlakukanmu, itu tidak pantas. Raka menatapnya. Tak ada dendam di matanya. Tak ada senyum kemenangan. Hanya ketenangan seseorang yang telah lama berdamai dengan direbehkan. Aku datang ke sini untuk bekerja, katanya pelan. Bukan untuk membalas hinaan. Kata-kata itu lebih tajam daripada makian. Nadia menelan ludah. Pertahanannya runtuh. Air mata jatuh. Bukan teatrikal, bukan demi citra, melainkan hasil benturan keras antara ego dan kenyataan. Aku ingin kamu bekerja di sini, ujarnya lirih. Bukan karena terpaksa, tapi karena kamu pantas. Bahkan, aku ingin kamu jadi asisten pribadiku. Ada jeda sunyi. Raka terdiam beberapa detik. Pertanyaan mengalir dalam benaknya. Jika aku menerima, apakah aku mengkhianati diriku yang tadi diinjak? Jika aku menolak, apakah aku menutup pintu masa depan? Akhirnya ia mengangguk perlahan. Hari itu, Sentana Global Tech belajar satu pelajaran pahit. Ijazah hanyalah kertas, karakter dan kemampuan yang menentukan nilai manusia. Dan Raka, pemuda lulusan SMK yang tadi didorong keluar pintu, berdiri dengan martabat utuh. Bukan karena jabatan barunya, melainkan karena ia menang tanpa merendahkan. Pertanyaan yang tersisa kini menggantung di udara Menara Arunika. Berapa banyak Raka lain di luar sana yang tak pernah diberi kesempatan untuk membuktikan diri?